punya mama. Iya punya mama pakai. Iya.
Annyeonghaseyo 여러분. Apa kabar kalian semua? Nosanim harap kalian masih semangat ikutin kelas bahasa Korea di Sangsang ya. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Sangsanim akan umumkan pemenang yang minggu lalu ya. Pemenangnya adalah Nabila Aknani. Selamat buat Nabila ya. Nah di sini susah banget ya Sangsanim pilih pemenangnya karena semua hampir sama ya, rapi. Nah ini Sangsanim kenapa dia Sangsanim pilih karena dia ketik ya, dia sudah bisa ketik. Kalau yang lain kan semua typing, terus dilihat dari tugasnya juga benar semua. Karena kemarin masih ada yang salah ketik ya, harusnya kan yeyo jadi cuma yoyo. Jadi ada beberapa yang salah. Jadi kalau untuk kita belajar bahasa Korea, apalagi grammar seperti ini, tolong hati-hati karena kalau belajar bahasa itu kita harus hati-hati, harus teliti, jangan ada salah satu huruf pun. Karena kalau bahasa Korea kan bukan bahasa abjad ya, tapi Hangul. Jadi tolong diperhatikan dari tulisnya juga. Oke, selamat ya Nabila. Mau ngobrol ya? Ininya benar. Oke, Nabila ya? Ya. Selamat ya. Itu Nabila ketik kan? Ya makasih Sangsanim. Ya, terus semangat belajarnya ya. Kan mungkin ada yang mau diucapin buat Nabila untuk Sangsang. Ada kata-kata untuk Sangsang? Kenapa? Nabila ada kata-kata untuk Sangsang? Ucapan untuk Sangsang karena udah menyediakan kelas bahasa Korea virtual. Jadi sinyal ada kurang bagus, jadi suaranya ada putus-putus ya. Iya. Ada kata-kata untuk Sangsang karena sudah fasilitasi kelas bahasa Korea. Thank you, Sangsanim. Ya udah cukup. Oke baik. Selamat ya sekali lagi buat Nabila. Untuk yang lainnya tetap semangat ya. Untuk semangat. Jadi kalau setiap ada tugas tolong dikerjakan dan dikasih waktu 3 hari. Oke baik. Sebelum kita mulai ke materi, kita biar lebih rileks kita nonton dulu ya penggalan video. Saya ini mau tahu sebesar apa kalian menangkap word by word bahasa Koreanya. Oke, untuk kakak admin tolong silahkan diputar. Tolong disimak baik-baik ya. 왔어? 왔어? Oke. Oke teman-teman, sebelum itu tadi tolong absen di Google Form-nya ya, tolong absen di Google Form. Oke, tadi penggalan video ada yang tahu nggak? Oke, ya Bella apa? Bella silahkan. So bukan? Apa? Waso. Masih so. Oke, betul. Artinya apa waso? Kedengarannya sih masih so. Waso. Bukan masih so. Waso. Oke, kita lihat ke papan tulis ya. Sorry. Oke, ini waso. Tadi dia bicaranya waso. Oke. Untuk polite-nya was soyo, artinya
sudah datang ya. Jadi sesuatu yang ada S-nya, 했어요, 왔어요 itu artinya lampau, past tense ya. Ini past tense, bentuk past tense dari kata datang artinya sudah ya, sudah datang dari kata oda. Oke, bagi kalian yang semangat belajarnya, nanti kita di batch berikutnya kita akan belajar bentuk pola lampau ya. Jadi kalian tetap stay tune di Sangsang. Kita akan belajar bahasa lampau. Oke, itu wassoyo artinya sudah datang. Oke, makasih ya Bella ya. Sekarang ke video berikutnya. 화장실 어디야? 화장실 어디야? 화장실 어디야? 화장실 어디야? 화장실 어디야? Berikutnya tolong disimak ya. 화장실 어디야? Oke, ada yang tahu? Monica. Ya, silahkan Monica. 화장실 어디야? Oke, 잘했어요. Betul ya. Wajangsil Odia. Nah, itu tadi juga yang sebelumnya videonya bentuknya bentuk bahasa Banmal ya. Banmal itu artinya kurang, jadi untuk dipakai untuk yang seumuran ya. Kalau untuk yang lebih tua sopannya kalian harus menggunakan stem akhiran. Jadi harus selalu ditutup dengan kata yo. Kalau tadi wasso jadi wassoyo. Tapi kalau tadi wajangsil itu artinya toilet. Wajangsil odia ya. Ini bentuknya bentuk banmal ya. Bentuk banmal itu artinya bentuk yang digunakan untuk yang seumuran atau yang umurnya di bawah kita, atau yang kita dekat tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang lebih tua tidak boleh ya, harus menggunakan wajangsil odieyo, pakai odieyo. Jadi tolong dicatat. Jadi kalian masuk di kelas Sangsang tahu ya, pada saat bicara dengan yang lebih tua menggunakan pola yang seperti apa. Kalau di bawah umurnya menggunakan apa. Jadi wajangsil odia atau wajangsil odieyo. Oke, tolong dicatat sebelum kita lihat video berikutnya. 형 동생 있어요. silakan video berikutnya. 없는데? 그럼 나 형 동생 하면 안 돼요? 누나 동생 하기 싫은데. 형 동생 있어요. 없는데? 그럼 나 형 동생 하면 안 돼요? 누나 동생 하기 싫은데. 형 동생 있어요. 없는데? 그럼 나 형 동생 하면 안 돼요? 누나 동생 하기 싫은데. Oke, siapa yang mau video ini angkat tangan biar nanti kakak admin buka. Oke, siapa mau? Muhammad Fikri mau nggak? Coba Muhammad Fikri. Udah ya? Suaranya sayang. Tadi apa? Apa? Yong. Dengarnya Tadi kayak dia
cadang gitu deh, cadang-cadang gitu. Hyong, Habis itu dong. setelahnya nggak dengar lagi. Yang pertama aja, word pertama. Hyong dongseng 있어요. Hyong dongseng 있어요. Oke, lihat papan tulis ya. Kita nanti akan belajar kata benda ada, kata benda tidak ada. Seperti ini kan? Nouns. Dia tanya, Hyong. Nah, Hyong ini panggilan untuk kakak laki-laki. Jadi kalau bahasa Korea itu kakak laki-laki, kalau misal kalian laki-laki panggil kakak laki-laki apa? Hyong, ya. Hyong. Jadi kalian kalau punya kakak laki-laki panggilnya Hyong. Tapi kalau kalian perempuan punya kakak laki-laki panggilnya opa, ya. Nah, di sini Songsenim menjelaskan lagi berkali-kali. Kalau kalian punya kakak laki-laki, panggilnya Hyong, ya, Hyong. Tapi kalau kalian perempuan, panggil kakak laki-laki opa. Nah, kalau kalian laki-laki punya kakak perempuan, panggilnya apa? Nuna. Kalau kalian perempuan punya kakak perempuan, panggilnya oni. Bahasa Indonesia itu paling gampang, semua kakak ya, kakak laki-laki, kakak perempuan. Tapi kalau Korea itu ada beberapa, jadi kan harus kuat menghafal ya. Paling tidak kalian tuh tiap hari hafal 5-10 kata baru. Kita namanya belajar bahasa, berarti kita senjatanya kita tuh, pelurunya kita tuh kosakata. Kosakata yang sehari-hari kalian hafalin. Contoh seperti ini ya, Hyong, opa, nuna, oni. Jadi kalian sudah tahu bedanya apa. Jadi jangan salah ya. Kalau kalian laki-laki punya kakak laki-laki panggilnya Hyong. Kalau kalian perempuan punya kakak laki-laki, pokoknya kakak laki-laki, semua kakak laki-laki, kakak kandung atau bukan panggilnya opa, ya, opa. Oke. Lalu kalau kalian laki-laki punya kakak perempuan atau manggil yang lebih tua perempuan manggilnya nuna. Kalau kalian perempuan panggilnya oni, ya, jangan kebalik ya. Oke, dicatat, sambil lihat video berikutnya ya. 타요 선배. 타요 선배. 타요 선배. Oke, baik. Siapa yang denger, yang bisa nangkep siapa? Cuma 2 kata kok. Ya. No, tadi ada subjek, terus ada kata kerjanya. Monika lagi apa? 타요 선배. 잘했어요. Bagus ya Monika ya. Nah, Monika kayaknya aktif sekali deh. Kayak tiap minggu pasti kalau ada itu ini ya, paling maju ya. Bagus. Semoga kamu berhasil di dunia perkoreaan ya. Beberapa tahun berikutnya Monika jadi guru. Oke, Songsenim pensiun. Oke, pokoknya kalian semangat ya. Songsenim kenapa? Kalian gak akan rugi belajar bahasa Korea. Oke, ya, secara ilmu, secara cuan pokoknya bagus. Kalau yang lain Cina, bahasa Jepang udah banyak yang bisa. Ya, tapi kalau bahasa Korea masih kurang yang bisa. Oke, makanya kalian tetap harus semangat. Nggak ada rugi pokoknya. Percaya deh sama Songsenim ya. Oke. Tadi kalau yang lain kan masih misalnya kurang paham, Songsenim akan ketik di papan tulis ya. Itu tadi sonbe. Nah, kalau di Korea itu senior junior itu sangat penting ya. Jadi emang dia kayak ada di dunia kerja atau di sekolah itu senior sama junior itu paling penting. Umur itu dilihat, bahkan beda bulan pun bahkan kalian harus hati-hati bicara. Beda bulan pun mereka lebih tua 1 bulan pun kadang-kadang kita harus hati-hati bicaranya ya. Bicaranya harus yang halus, kecuali kita udah dekat baru tidak apa-apa. Jadi emang beda dengan di Indonesia. Kalau Korea itu emang bener-bener tuh kayak attitude, etika itu bener-bener dipakai ya. Hanya walaupun setiap misal kita ketemu orang Korea
hanya menunjukkan annyeonghaseyo, harus begitu. Kita harus nuncinya itu artinya kita harus tahu baca orang Korea itu sukanya seperti apa. Ya, mereka tuh suka orang yang bisa lihat sikon. Mereka suka orang yang sigap, tanpa diminta kita kasih gitu. Jadi jangan tunggu ditanya, ini mana, itu mana, gitu kalau orang Korea. Mereka sukanya itu, ya. Mereka cepat marah tapi cepat baik, ya. Cepat kasih penyakit tapi cepat kasih obat juga. Habis marah-marah biasanya suka ngajak makan kemana gitu. Itu tandanya sayang. Justru kalau orang Korea kalau dicuekin, itu tuh tandanya krek gitu. Kalau kalian udah dicuekin itu berarti kalau kalian masih diperhatikan berarti kalian masih disayang, ya. Nah, jadi Song Sandim mengajar bahasa juga. Song Sandim mengajar bahasanya juga, tapi Song Sandim ngajar culture-nya mereka. Karena juga Song Sandim bukan hanya mengajar ya, Song Sandim juga bekerja. Song Sandim beberapa bekerja di perusahaan besar Korea. Jadi Song Sandim kenapa? Supaya Song Sandim tahu culture-nya juga. Mereka tuh seperti apa. Sambil ngajar juga biasanya di kantor. Gitu. Tadi apa? Jadi dia sonbe ya. Sonbe atau sonbenim. Jadi sesuatu sonbe, sonsengnim itu sopan ya. Jadi tambahin lebih halus ya. Sonbenim. Itu artinya kakak kelas atau kakak senior ya. Jadi di dunia pekerjaan atau di sekolah ini sonbe, hube itu benar-benar dipakai kalau orang Korea. Kalau hube itu junior, ya. Hube, sonbe tayo. Oke, tayo sonbe atau sonbe tayo. Tayo itu dari kata tada, artinya naik. Naik lift, mobil juga ya. Kalau mobil juga pakainya naik ini, tayo. Sonbe tayo. Sonbenim, hube, ya. Senior, junior, ya. Jadi kelihatan kan, kalian bisa tahu, bisa belajar culture-nya juga dari drama Korea. Ya, jadi karena Korea culture-nya masih dipakai. Biar kata dia modern tapi masih dipakai ya. Masih kental sekali. Oke, kalau begitu kita ke video berikutnya. 언니. 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 Oke, baik. Ini gampang sekali ya. Coba ada yang mau? Oke. Apa tadi? 네, 언니. Oke, 잘했어요. Betul ya. Nih, Oni. Tepuk tangan di sini. Oke, coba tulisannya. Sasani mau lihat tulisannya. Sekali-kali yang tulis ya. Coba. Coba lihat. Oni nggak kelihatan. Oke. 잘했어요. Nah, Oni ya. Nah, kalau belajar bahasa Korea itu kata-katanya juga harus, karena satu huruf salah ya, kayak Oni itu tulisannya O-nya betul ya. Jadi benar-benar kalau kalian belajar kosakata, nah kalau kalian belajar di kampus atau di Korea nanti ada kelas listening. Biasanya kan kalau bahasa Korea itu bunyi sama tulisan beda ya. Oni, orang bisa tulisannya on, ini betul. Tapi kalau misalnya itu ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini. Kalau nggak tahu, oni, ini kan oni. Nah makanya kalau kalian belajar, kalau tips Song Senim sih dulu ya, kita biasanya belajar satu huruf ini disuruh sampai 10 kali. Jadi itu tulis oni. Bunyinya sambil kalian tulis oni. Jadi kalian kata per kata
kalian hafal bunyi plus tulisan ya. Bunyi plus tulisan. Itu yang sangat membantu sekali. Karena biasanya tahu bunyinya tapi tulisannya nggak tahu. Oke. Kita lanjut ke video berikutnya ya. 누나, 그만. 누나, 그만. 누나, 그만. Oke, ada yang mau tunjuk tangan biar nanti kakak admin buka itunya, suaranya. Siti Apriani. 누나 그만. Oke, bagus. Carestaya. Nuna geman. Oke, Nuna geman. Geman artinya tadi Nuna karena kakaknya perempuan, dia manggilnya Nuna ya, bukan Oni. Geman. Artinya kakak, stop, kakak berhenti. Ya. Jadi artinya geman itu stop, berhenti ini ya cara tulisannya. Tulisannya coba tulisannya deh. Saya mau lihat tulisannya coba. Jadi yang lain tolong simak ya. Jadi Song Sanim nggak perlu tulis di depan tulis, kaliannya tolong simak. Siti Apriani. Ditunjukin di kamera. Kelihatan nggak, Sam? Mana sih? Burem ya. Oke, Nuna geman. Nah, tulisannya ya, lihat ya. Geman. Oke, dari kata geman hada. Geman heo. Giek, miem, nien. Geman ya. Geman he. Stop, berhenti. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Udah habis? Oh, udah habis. Oke, bagus ya. Nah, kenapa Song Sanim kita ada pelajaran listening ya? Karena pasti kalau bahasa harus ada listening. Biasanya kalau zaman dulu nggak lihat video tapi di record ya, dengar suara. Terus kita tulis ya, dikte ada setiap kalinya tuh 10 sampai 20 kata. Oke, Song Sanim harap kalian terus denger, pokoknya harus sering denger biar kupingnya terbiasa, karena kalau bahasa itu harus rajin denger ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, ini di sini ada kemarin dari 3 minggu terakhir Song Sanim selalu menjelaskan stem. Stem itu artinya akhiran ya, akhiran. Yeyo, iyeyo ya. Nouns itu kata benda. Kata benda itu bisa benda, bisa orang ya. Pokoknya yeyo, iyeyo. Saya udah jelasin ya. Di sini contohnya ibuni Linda siyeyo, ibuni Linda siyeyo, ibun. I itu artinya ini, bun ini orang, Linda, Linda. Lalu ada si, ya. Kalau si itu untuk semua nama, misalnya Budisi, Mirasi itu bentuk hormat pada saat kita memanggil, ya. Kalau misalnya kalian sering dengar kalau atasan kita Sajangnim manggil kita Budia, Budia, pakainya iya. Kalau Sajangnim ke bawahan tidak apa-apa. Tapi kalau kita sesama rekan terus kita mau sopan, kita harus menggunakan kata si. Misalnya Irpansi, Mirasi. Jadi ini nama. Kalian tambahkan si ya. Ini bentuk hormat ya. Tapi kalau misalnya kalau iya, kadang misalnya Suyoni. Ada yang akhiran i atau ya itu tidak sopan. Jadi digunakan untuk yang umurnya lebih tua atau pangkatnya lebih tinggi ke bawahan. Tapi kalau kita polite-nya pakai menggunakan kata si. Budisi, Irpansi, Yongisi, seperti itu. Karena kita kan nggak tahu jabatan dia apa ya. Derinim kah, Guajangnim kah? Oh ya udahlah pakai nama aja, misalnya namanya
Yongsusi, annyeonghaseyo. Jadi pakai kata si ya, nama lalu pakai si, ya. Lalu di sini ada mirasiga miguk saramieyo, ya, mirasiga miguk saramieyo. Nah di sini mira si ya, mira saramieyo, ieyo itu kan adalah ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah. Jadi kalau terjemahannya bahasa Korea, subjeknya dulu dibaca mira ke belakang, predikatnya, keterangannya. Mira adalah orang Amerika. Oke, subjek plus predikat. Ini semua sentence-nya, kalimatnya masih sangat simpel banget ya. Oke, di sini Songseni mau minta satu orang buat kalimat orang ini adalah Linda. Ya, kalau misalnya itu pakai kebun, lalu nama, lalu bentuknya seperti yang sama. Pokoknya bentuknya sama, polanya sama. Mirasiga miguk saramieyo. Kalau ini kan Mira adalah orang Amerika, kalian tulis misalnya Budi orang Indonesia. Budi adalah orang Indonesia, seperti itu. Ayo, siapa yang mau? Ditulis dulu baru dibacakan ke Songsenim ya. Tunjuk tangan supaya nanti adminnya bisa buka. Wah, semua bikin semua ya. Nanti tolong diperlihatkan semuanya yang sudah kerjakan di kamera ya, biar Songseni bacain satu-satu. Songseni senang sekali karena antusias kalian untuk belajarnya sangat tinggi. Oke, silahkan coba lihat tulisannya, tunjukkan, terus nanti dibaca ya. Belum jadi saya. Belum jadi. Yang sudah selesai, tunjuk tangan. Elinda. Ya, silahkan. Kalimatnya. Ya. Orang ini adalah bla bla bla. Kebuni Linda Siga miguk saramieyo. Kebuni Linda Siga miguk saramieyo. Yang betul. Jadi yang betul gini ya, subjeknya kan kalau subjek pasti pakai predikat i atau ga. Misalnya ibun, orang ini kan, atau kebun, kebuni siapa? Keterangannya siapa? Orang itu siapa? Misalnya kebuni Elinda si Yeyo. Itu bentuk yang pertama. Terus bentuk yang kedua misalnya Elinda Siga bla 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 bla. Elinda, predikatnya menerangkan si Elinda itu siapa. Misalnya Elinda Siga. Oke, yang pertama kan, yang pertama contohnya misal orang itu ya, karena jauh ya, kebuni. Nah ini nih subjek nih, ini pakai predikatnya i, nanti kita akan belajar ya. Kebuni, ini keterangannya siapa? Elinda lah, pakai Elinda aja ya.
si adalah Elinda si Yeyo. Ya, ini subjek. Jadi kalau bahasa Korea, orang itu atau dia ya, orang itu atau dia. Dia adalah Elinda. Ini bentuk yang pertama. Lalu yang kedua, contohnya misalnya subjeknya itu si Elinda. Elinda si. Nah, karena di sini kan vokal, jadi partikelnya pakai yang ga. Elinda siga. Predikatnya itu yang menerangkan si Elinda. Misal Elinda orang Indonesia, Elinda murid, jadi kita pakai student aja ya. Elinda siga dehaksen. Nah, ini pakai tubinya, pakainya yang iyeyo. Iyeyo ya. Kalian sudah belajar kan iyeyo sama iyeyo? Ya, jadi Elinda adalah mahasiswa. Wah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalian bisa bikin bentuk kalimat seperti ini. Misalnya orang ini adalah sajangnim. Boleh ya. Ibu ni sajangnim. Lalu ini terangan sajangnim apa? Sajangnimi Hangguk saram miyeyo. Sajangnim adalah orang Korea. Jadi seperti ini ya. Kalian bikin contoh kalimatnya. Oh, ngomong-ngomong minggu ini ada ini ya, Pak Budi, masih ada PR. Oke. Nah, jadi PR-nya kalian buat pola kalimat seperti ini ya. Seperti ini. Ini 5. Jadi 5 ya. 5. Ini satunya ada 2 macam kan? Ya, jadi ini 1, yang ini sama yang ini. Jadi nanti kalian perbendaharaan kosakatanya pakai yang kalian hafal ya. Ini bikin 5 ya. Jadi buat PR 5, nanti dikumpulkan 3 hari. Tulis nama, kalau bisa di sini tulis nama ya. Tulis nama. Nanti Songsanim koreksi, nanti yang terbaik dikasih merchandise seperti biasa. Ya. Kalau kalian bisa ketik, kalau kalian typing, tapi tolong bahasa itu harus teliti. Jangan ada salah huruf pun. Itu yang akan Songsanim nilai ya. 1 huruf pun salah. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke materinya berikut. Kita lanjut lagi. Materinya di sini nugu ya. Nugu itu artinya apa? Siapa? Ya. Terus di sini ada ibuni nugu yeyo. Tadi ibun ya. Ibun itu dia atau orang ini. Nugu yeyo itu siapa? Dia siapa? Oke, lo jawabnya Endi si yeyo. Oke, lalu berikutnya coba dibacakan. Kakak admin tolong pilih. Yang mau membacakan yang berikutnya itu contoh sampel. Nuke mau nuke Lydia tadi ya. Songsanim hafal dikit-dikit, hafal yang mengerjakan tugas sama yang sering tampil, pasti Songsanim hafal namanya ya. Dini ya. Kayak Dini silakan. Coba dibaca yang ini sebenarnya pengulangan ya, review dari yang kemarin. Yang nomor 2 kan ya siapa? Ya, siapa namanya siapa? Namanya apa? Ibu nih nugueyo. Di bawah. Yang namanya siapa? 이름이 뭐예요? 저는 아니에요. Ana. Itu A.
Jonan Ana Yeyo. Oke, di sini Jonan pengulangan ya. Ana Yeyo. Oke, harus saya. Jadi di sini Irmi Moyo. Namanya apa? Nama saya Jonan Ana Yeyo. Oke. Ya, ini kita selesai anggap kalian ini udah tahu ya. Bahkan kalian kalau ditanya pun Irmi Moyo kan udah bisa jawab. Jonan Nuke Yeyo seperti itu. Ya, karena sering setiap kali kita ketemu pasti dibahas lagi. Oke, kalau gitu kita berikut ke page berikutnya. Makasih Dini. Nah, di sini tata bahasa ya. Ini sebenarnya ada beberapa pengulangan ya. Di sini ada di bawahnya itu ada saram, ya, saram, samul. Kita ke bawah dulu ya. Saram itu apa? Orang, ya, untuk orang. Lalu di bawahnya itu samul itu benda, ya. Lalu jangso itu tempat. Lalu yang paling belakang itu bangyang. Kelihatan kan ya? Kalau kalian ini, saya ketik deh. Di sini tadi ada saram ya. Saram, samul itu benda. Lalu ada apa tadi? Ada jangso, tempat. Lalu ada bangyang. Bangyang itu artinya arah ya. Habis sih. Nah, kalian bisa lihat kan di sini kalau orang coba kembali ke materi ya, kembali ke materi. Di materi itu ada ke materi yang tadi berikut yang membuat tata bahasa. Di sini ada i itu ini ya. Ke itu. Jo juga itu. Kalau jauh gak bisa dipegang pakainya jo. Lalu one itu yang mana? Ya, kalau untuk orang berarti isaram, kesaram, josaram sama nugu. Oke, lalu ada ibun, kebun, cobun, onebun. Sama ya? Sama ya? Nah, coba ini sekalian tolong dibacakan saja yang di bawahnya berikutnya. Tolong dipilih kakak admin. Sekalian dites bacanya mereka. Hoirunisa bersedia. Nah, baca yang samul ya. Kalau untuk benda ini, itu. Boleh lihat itunya, slide-nya. Ya, dibaca aja semuanya dari samul berikut yang page berikut. Kayaknya next slide deh. Nah, ini baca dari kiri ke kanan atau? Harinisa silahkan dibaca. Saram, isaram, ya. Kesaram, josaram. Benda ya, untuk benda. Tadi kan kalau untuk orang udah ya. Orang ini orang itu. Ibun, kebun, cobun, onebun. Samul, ikot, kegot, cogot, onebun. Suaranya aku nggak dengar ya Allah. Jangso, ya jangso. Di yogi, ya, gogi, jogi, odi. Oke, bagus. Bangyang, icok, ucok, cocok, onicok. Oh, udah pinter ya. Udah berapa lama belajar bahasa Koreanya? Hoirunisa? Nggak tahu sih, sering nonton variety show aja. Kalau untuk Sangsang udah berapa lama ikut? Baru pertama kali ikut. Ini baru pertama kali ikut? Iya. Pinter. Nanti ikut lagi ya batch berikutnya ya. Untuk yang lebih intermediate lagi. Oke, nanti gantiin Tong Senim. Jadi interpreter atau jadi guru. Ya.
Oke, makasih. Jadi nanti di sini kalian bisa dilihat-lihat lagi ya. Kalau untuk orang, misalnya isaram, kesaram, josaram. Kalau ini, ke itu, jo itu jauh. Kalau jauh nggak dipegang pakai jo. Lalu kalau untuk nanya, nugu untuk orang. Tapi kalau misalnya tempat, pakainya onegot atau muot. Contoh misalnya, apakah ini, ya? Kalau orang kan dia siapa, pakainya ibuni nugu seo atau ibuni. Jadi gini ya, di sini Songsanim tulis table supaya kalian bisa menggunakannya. Contohnya kalau misalnya untuk orang, kalian nanya orang ini siapa atau orang itu siapa. Kalau jauh pakainya jo, ya. Kalau dekat, jadi kan tinggal pilih nih. Kalau dekat pakainya yang isaram atau ibun. Kalau itu kalau nggak begitu jauh pakai kesaram atau kebun. Tapi kalau tidak jauh, tidak kepegang, tidak kejangkau, pakainya yang jo. Ya, di sini ada kan ya di materi ya. Jadi kalau untuk nanya orang itu siapa, tergantung ya. Kalian mau orang itu jauh sekali, pakainya cobun. Cobun, partikel i. Cobuni pakai yang di sini ada di sini ya. Di table ada. Kalau untuk orang nanyanya pakai nugu. Nugu boleh pakai yang yeyo. Boleh pakai yang seyo. Nanti insya Allah kalau kita ketemu lagi, nanti kita akan belajar STEM. Yeyo sama seyo. Ini untuk yang bahasa tingginya, ya. Pasti kalian sering dong. Oh, jadi kalau belajar bahasa Korea itu kalian harus kuat di kosakata sama akhiran STEM. Akhiran STEM predikat ya, misalnya nugu. Gak boleh cuma ngomong nugu siapa, tapi harus ada nugu seo, nugu yeyo, ya. Ini akhiran. Nanti kita akan belajar. Jadi kalian supaya tahu yeyo sama seo itu bedanya apa sih Songsanim, seperti itu. Nah, ini untuk orang ya. Cobuni nugu yeyo. Jadi kalau kalian mau buat kalimat, lihat di table yang Songsanim bikin. Kalau misalnya barang misalnya ini apa? Tadi ini apa? Ini tuh igot. Ya. 이것은 무엇입니까? 무엇입니까? Ini yang bakunya ya. Tapi kalau untuk yang casualnya, 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? Kalian sering dengar pasti igo 뭐야? 저거 뭐야? Sama ya. Tapi itu bentuk banmal. Banmal itu artinya bentuk yang digunakan untuk yang seumuran. Ini apa, itu apa. Nah, di table yang Songsanim buat, kalian nanti bisa belajar di sini. Ya. Lalu kalau ada tempat. Kalau tempat itu yogi. Di sini di mana ya? Yogi odi imnika. Lihat yang jangso kan? Yogi odi imnika. Di sini tuh di mana? Di sana tuh di mana? Seperti itu. Kalian tinggal pilih. Ada yogi, kogi, chogi. Lalu untuk pertanyaannya pakai odi. Lalu untuk arah, Bang Yang ada icok. Misalnya silahkan duduk di sini. 이쪽으로 앉으세요. 이쪽으로 가세요. Ya, silahkan jalan ke sini. Silahkan duduk di sini. Icok, kecok, cocok. Lalu ada nanya. 어느 쪽. Jadi yang paling belakang itu untuk kalimat pertanyaan ya. Seperti itu. Oke? Nanti bisa tanya-tanya lagi. Nanti kita bisa review terus. Kalau di grup boleh tanya-tanya nggak sih kalau di grup sebenarnya? Nah, untuk kalian yang masih kurang paham, kalau misalnya nggak bisa kejawab di Zoom, nanti kan ada sesi pertanyaan. Nanti kalau misalnya nggak bisa di sesi pertanyaan, ada yang ngeganjel pas di rumah, pengen tanya, jangan japri. Kalau tanya di grup aja, jadi yang lain bisa lihat. Karena kalau japri, satu pertanyaan bisa beberapa murid yang tanya. Jadi Songsanim ngetiknya juga lumayan kerja keras juga, karena pertanyaan sama tapi yang nanya banyak ya. Jadi lebih baik di grup. Jadi yang nanya satu, jadi yang lain bisa lihat. Nanti kalau yang ini kurang paham, nanti Songsanim akan explain lagi di grup kalau kalian ada pertanyaan ya. Oke?
Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Oke, di sini tolong kakak admin pilih salah satu untuk membacakannya. Sekalian selesaiin tes. Nah, ini benda, ya. Ada igot, gegot, cogot, muot, ya. Ini contohnya sampel kalimatnya. Kalau bisa newcomer yang nggak pernah. Oh ya, Ervira ya. Nggak apa-apa Ervira. Oke, dibaca. Ada 4 macam kalimat, coba dibacakan sama artinya ya. Elvira nggak jadi. Oke, silahkan. Pelan-pelan aja bacanya ya. Halo. Ya. Ilgo Boseo, silahkan dibaca. Yang mana ya? Itu yang igosen kyotong kada imnida. Igosen kyotong kada imnida. Artinya apa? Tadi igot apa igot? Igot ini, benda Oke. ini. Benda ini adalah, nggak usah pakai benda. Jadi adalah, ini adalah apa? Kyotong kade. Apa itu kyotong? Kade. Kyotong Kyotong kada imnida. Ya, artinya apa? Benda ini. Jangan pakai benda, ini aja langsung. Ini, Oh ini, adalah yang ini nggak tahu artinya apa. Kyotong itu kyotong transportasi, kade itu kartu. Jadi kalau dikata di sini kartu transportasi ya. Kalau kita kartu busway kali ya. Jadi igosen kyotong kade imnida. Kyotong itu transportasi, ya. Kade itu dari kata kartu. Jadi ini adalah kartu transportasi. Karena kalau di Korea itu kartu-kartu yang untuk kayak kartu subway kayak gitu ya. Terus untuk naik bis pasti pakai kartu. Kalau di kita kan cuma busway ya. Jadi kartu busway. Oke, berikutnya silakan dibaca bawahnya sekalian. Iya. Baca. Gegosen. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Igosen. Ya. Kyotong kade imnida. Yang bawah, yang paling bawah, yang bawahnya, yang nomor 2. Yang bawah. Ya, Maaf, yang suaranya hilang-hilang, Sam. Iya, yang bawah. Gugosen Hyudem imnida. Hyudopon imnida. Oke, di situ soalnya ada kurang typing ya. Gugosen Hyudepon imnida. imnida. Oke, maaf di situ kurang danya ya, kurang salah typing. Gegosan hyudepon imnida artinya apa? Iya. Gegot tadi apa gegot? Gegosan itu. Itu adalah apa? Gugot itu. Itu adalah apa? Hyudepon. Gugot itu. Hah? Itu adalah Gugosen itu. ya. Hyudepon? Yudepon nggak tahu. Handphone. Hyudepon handphone. Hafalin ya kosakatanya ya. Jadi ini menerangkan benda ya. Ini adalah bla 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 bla. Apa Sam suaranya hilang-hilang Sam, sorry. Ya. Hyudepon tuh handphone. Hyudepon handphone. Ya, jadi gegoson hyudepon imnida. Jadi itu adalah HP ya. Di sini
Ada igosen. Jadi ada ini itunya ya. Di sini kok tulisannya kok partikelnya pakai en. Jatuh ini. Ini jatuh. Oke, ya. Di sini saya terangin kalimat di sini ya. Pakainya pakai en sekalian saya terangin. Kedengeran nggak? Nggak ada kantong. Oke, igosen. Songsanim kok ini partikelnya nggak pakai i agak? Ya di sini pakai topik ya. Jadi subjeknya pakai. Jadi boleh pakai i, boleh pakai ga, atau boleh pakai en, boleh pakai nen. Dia nggak ada arti ya. Dia hanya jadi partikel itu tidak punya arti. Dia hanya sebagai teman dari subjek ya. Topiknya itu ini ya. Jadi pakai igosen. Baru kata benda. Kata benda itu misalnya TV, handphone, kartu, gelas, ya, jendela itu kata benda ya. Contohnya misal igosen, handphone imnida, igosen misalnya cek sang imnida, ya, igosen cek. Kita pakai kata buku aja, igosen cek imnida. Kita udah bikin kalimat simpel ya ini ya. Jadi Songsan harap kalian belajar. Ini adalah. Nah, bentuk ini juga kalian boleh pakai yang yeyo, boleh. Ya. Igosen cek giyeyo. Ini kalau untuk benda ya. Kalau untuk orangnya. Nah, Songsan mau coba Songsan mau tes. Ini kan benda. Ininya boleh pakai kata ini, itu, igot, gegot, cogot ya. Igosen. Lalu menerangkan ininya itu apa. Bendanya itu kebetulan buku. Cek iyeyo. Nah coba kalau misalnya orang. Untuk orang. Contohnya misalnya orang itu adalah mahasiswa. Songsan pilih. Coba Koreanya apa? Orang itu adalah mahasiswa. Tunjuk tangan yang bisa. Orang itu adalah mahasiswa. Songsan mau coba, mau tahu seberapa besar kalian mengerti membuat kalimat ya. Tadi kan di table udah diterangin ya. Untuk benda apa, untuk orang apa, arah, lalu tempat. Kalian yang bisa, kalau mahasiswa udah sering kayaknya kita menggunakan kata mahasiswa. Orang itu adalah mahasiswa. Atau dia adalah mahasiswa. Ya ada yang tunjuk tangan ya? Ada, udah. Nabila. Lupa mulu sih. Coba. Iya, kebunan 대학생입니다. Oke, kebunan Kedengar? 대학생입니다. Coba tulisannya biar yang lain bisa lihat tulisannya. Ya, bisa pakai kebun ya. Jadi untuk menerjemahkan kebun, ibun, orang itu, orang ini. Bahasa Indonesianya dia, udah dia ya. Atau kalau jadi kalau misalnya kalian mau apa? Kalau kalian mau menerjemahkan ibun, kebun itu artinya dia. Oke. Kebunan 대학생입니다. Pinter, 잘했어요. Yang lain udah jelas ya, kelihatan kan? Oke, makasih Nabila. Nabila udah berapa lama belajar bahasa Koreanya? Udah awal mulanya SMP. Tapi cuma ngapalin abjad gitu doang. Otodidak ya. Ini ikut Sangsang, kelas Sangsang udah berapa batch? Baru ini, baru pertama ini. kali. Berarti nanti batch berikutnya ikut lagi dong. Ya insya Allah. Oke, makasih, tetap semangat ya belajarnya. Oke.
Berikutnya ini masih sama sih. Kakak admin minta tolong satu lagi baca. Masih sama sebenarnya ini. Itu adalah benda. Jadi menerangkan benda. Halo Sam. Ya. Baca coba yang di bawahnya. 저것은 김밥입니다. Artinya apa? 이것은 무엇입니까? Artinya yang pertama, 저것은 Yang 김밥입니다. pertama, there is kimbap. Ya. There is kimbap. Yang kedua, itu apa? Iya. Igot, bukan itu. Ini. Ini. Iya, iya. Oke, pintar ya. Cogosan kimbap, cogot. Itu adalah kimbap. Lalu yang di bawahnya itu nanya. Igosen musim nikah. Jadi kalau untuk nanya benda ini apa, itu apa, menggunakan kata igosen musim nikah, gegosen musim nikah. Jadi nanti topiknya itu cuma ini itu, jadi kalian tahu ini itu ya, igot, cogot, gegot. Oke, ini nanti sekalian baca yang berikutnya. Nah, di sini ada kata benda, topiknya itu menggunakan pakai en atau nen, lalu kata bendanya, lalu pertanyaannya pakai im nikah ya. Ini untuk semua pakai kata benda semua ya. Coba dibaca. 이것은 교통카드입니까? 무슨 뜻이에요? Artinya dulu. Artinya yang tadi yang udah dibaca. This is traffic card. Iya. Apakah ini kartu lalu lintas? Oke. Berikutnya. 그것은 휴대폰입니까? Artinya? Apakah itu handphone? Oke, bagus. Berikutnya. 저것은 가방입니까? Apakah itu tas? Ya, apakah itu tas? Jadi, kalau untuk pertama awal belajar bahasa Korea, pasti kita pakai yang baku-baku dulu ya. Pasti yang paling pertama ditanyakan, apakah ini tas, seperti itu ya, tapi dalam bahasa Korea. Nah, ini sini bentuknya masih polite ya. Sebenarnya kita udah belajar juga kan pola yang casualnya ya, pola yang casualnya. Nah, coba kamu bisa nggak ngerubah yang tadi udah dibaca ke dalam bentuk casual menggunakan yang iyeyo atau yeyo ya. Ini kan bentuk bakunya. Jadi kalau kita ngomong begini ke orang Korea, itu kayak orang Korea baru pertama kali datang terus belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia seperti itu. Sama, begitupun kita belajar bahasa Korea, kita ke Korea ngomongnya menggunakan pola ini. Nah, ini tuh kayak kita baku gitu, kaku. Nah, sekarang kita kan udah belajar nih. Soalnya ini udah ngajarin pakai bahasa casual. Coba sekarang dirubah ke dalam bentuk casual. Yang tadi, apakah ini kartu transportasi? Seperti itu dirubah ke dalam bahasa bentuk casual. Kita udah belajar ya. Coba tadi siapa? Aku lagi Sam. Iya. Aku coba ya Sam. Aku Ya. belum hafal juga soalnya. 이것은 교통카드예요. Nah, kalau untuk yang casual nggak usah pakai enen, langsung aja igo, langsung aja pakai yang igo. Jadi igo. Jadi nggak usah, kan kalau yang casual langsung aja igo atau ig ya. Igo, kyotong, kade ye, yo, ya. Jadi igo atau ig ya, sama ya, artinya ini ya. Igo, kyotong, kade ye, yo. Apakah ini
kartu transportasi. Nah, nadanya tinggi. Nah, gampang kan? Igo kyotong kadeyo, seperti itu. Oke, berikutnya dirubah ke casual, masih sama ya. Neo. Dasi hanbon, cal andal yoyo. Gogo Hyudeponeo. Oke, gego Hyudeponeo. Pintar. Oke, lalu yang terakhir, Majima. Chogo Gabangieo. Iya, Chogo Gabangieo. Oke, apakah itu tas? Bagus. Jadi, ini itunya kalau yang formal kan igot, cogot, gegot. Tapi kalau yang casual untuk bicara sehari-hari ini yang kalian pakai, kalian boleh pakai ini itunya cuma pakai igo atau ige. Misalnya ige gabangieo, ige murieo atau igo ya, sama ya. Oke. Pinter. Tadi udah berapa lama belajarnya? Siapa namanya? Nggak kelihatan sih. Devi Sam. Oh, ya. Udah berapa lama belajar bahasa Korea? Baru ini, Sam. Baru ini? Bet ini ikut? Tapi udah bisa baca tulis? Otodidak ya? Nonton variety show aja paling. Oh, hebat. Nanti bet berikutnya ikut nggak? Lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Agak semida. No, cara saya. Ketebeo, Songsanim. Oke, tetap semangat ya. Ciga nih om saya. Ayo. Oke, Songsanim ngucapin kita nggak berasa banget waktunya ya, padahal masih ada yang mau dibahas, tapi nanti kita bahas kalau kita ketemu lagi ke waktu berikutnya. Songsanim ngucapin terima kasih banyak banget. Ternyata kelas ini tuh banyak yang otodidak, tapi udah pada jago-jago ya. Songsanim tuh seneng banget semangatnya karena Songsanim harap kalian yang bisa bahasa Korea ini sama seperti orang Korea yang bisa belajar yang bisa bahasa Indonesia. Karena kalau di kampus di Korea itu yang belajar bahasa Korea itu yang belajar bahasa Indonesia itu banyak nggak kehitung ya. Tapi orang sini yang belajar bahasa Korea itu masih bisa dihitung. Jadi kalau bisa kita sama ya. Jadi tetap kalian semangat. Songsanim ucapin terima kasih. Kalian sudah ikut di batch pertama ini di tahun 2021. Songsanim harap kalau kita ada waktu, Tuhan ngizinin kita bisa ketemu lagi. Cuma satu pesan Songsanim, kalian jangan patah semangat untuk belajar. Terus tugasnya jangan lupa 3 hari ya. 3 hari. Nanti kita ketemu lagi batch berikutnya hadir, karena yang udah ikut boleh ikut lagi kan. Jangan lupa daftar. Songsanim ucapin makasih banyak udah support Songsanim, juga udah support Sangsang juga. Terus semangat, kita sama-sama sukses ke depannya. Biarpun kita lagi COVID seperti ini, kita tetap harus semangat ya. Oke? Songsanim makasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi.